menakutkan malaikat mungkar nakir tu. Tanya kita pertama, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Kalau kita ingin mudah nanti menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, perbanyaklah kita membaca kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La maksudun illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. La matlubun illallah, tidak ada yang dituntut kecuali Allah. La makbuba bil hakin illallah, tidak ada yang benar-benar dicinta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikmat kesehatan, kedua nikmat kesempatan, dan ketiga nikmat iman, dan keempat nikmat umur yang masih dititipkan oleh Allah di setiap pribadi kita, sehingga dengan sisa-sisa umur yang tertinggal masih dapat kita bertobat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Jadi kerana diutusnya Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah kita berkumpul malam kini dalam ruang masjid. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wa zakarallahi katsira. Sungguh pada Rasulullah itu tauladan yang baik bagimu. Barang siapa yang mengharap rahmat Allah dan pertemuan dengan hari yang akhir, wa zakarallahi katsira, mereka zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi kita harus beribadah di dunia dan kita harus tetap berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengajian kita itu tak kelepi daripada Al-Quran dan Sunnah atau hadis daripada Rasulullah SAW. Itulah pengajian kita. Dalil awak dalam mengaji itu ada 3. Pertama sekali, dalil akli, akal. Kita pergunakan akal untuk menerima pengajian. Kita pergunakan akal untuk memikirkan pengajian yang disampaikan tadi. Yang kedua, dalil nakli, Al-Quranul Karim, lalu di hadapan kita. Yang ketiga, dalil rasul. Setelah kita pergunakan akal kita kepada Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, maka kedapiklah rasul dia. Rasul itulah nanti akan kita bawa berpulang kepada Allah. Karena di waktu itu nanti tak satu pun yang akan bisa menyelamatkan kita kecuali amal ibadah dapat rasul dia dalam kehidupan tadi. Jadi di jasad kita tadi ada 2 unsur.
Pertama dinamakan jasmani. Jas artinya baju, mani yang berasal dari mani. Kata Allah, inna khalaqnal insan, bahwasanya kami ciptakan manusia itu min nutfatin, dari sperma, amsajin yang bercampur. Itulah asal kejadian kita. Jadi ditutup dengan jasmani. Yang kedua dinamakan ruhani. Kalau non ruhani itu tak bisa kita calik. Tak bisa dicalik je mata. Di jasmani itu dititipkan oleh Allah 7 sifat Allah. Sama, kudrat, basar, kalam, hayat, iradah, ilmu. Dititipkan 7 sifat. Supaya apa? Supaya dapat kita dek 7 sifat itu terhubung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sifat ada 20 orang, dititipkan ke kita iaitu 7 sifat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkinkah ambo mengaji malam kini kalau tidak ada kudrat? Mungkinkah ada kudrat kalau tidak ada iradah? Kalau tidak ada kemampuan? Mungkinkah ada iradah kalau tidak ada kehendak? Mungkinkah ada kehendak kalau tidak ada ilmu? Mungkinkah ada ilmu kalau tidak ada hayat, hidup? Mungkinkah kita hidup kalau tidak ada yang maha hidup? Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah kita kepada Allah. Kalau kita cari sesuatu di tubuh kita tadi, sampailah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi unsur kedua dinamakan ruhani. Ruhani itulah yang menghidupkan kita. Selagi rohani itu masih ada di jasad kita, kita bisa beraktivitas. Apabila jasmani lah ditinggalkan dari rohani, ana boleh jasmani tadi. Almarhum ataupun almarhumah atau mayit, itulah kan namanya tadi. Jadi yang jasmani ku butuhnya ke rohani. Yang rohani tak butuh ke jasmani, walaupun tak ada jasad jasmani, yang rohani tetap hidup. Yang rohani tadi butuhnya kepada Allah, Allah tak butuh kayaknya. Apabila jasmani lah ditinggalkan dari rohani, maka jasmani ku kan hancur dimakan tanah. Begitupun rohani itu butuhnya kepada Allah. Apabila nyala ditinggalkan oleh Allah, makanya akan diperbudak oleh dunia. Kehendak dunia sajalah yang akan diikut oleh rohani kita tadi. Itulah yang kita usahakan di dunia. Apabila nantilah ditinggalkan rohan, jasmani dan rohani, atau kita nanti hanya terbujur kaku di rumah masing-masing. Tercabutlah seluruh nikmat yang ada di kita tadi. Sama kudrat, basar, kalam, hayat, iradah, tak ada dia waktu. Tetapi nanti di waktu kita akan berpulang itu, di waktu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di waktu itu nanti kita diberikan pemandangan, kita memandang nanti dengan basar di situ. Walaupun mata nanti kerabun, telinga pokak, lidah kolu kudrat abi, tetapi dibukakan tirai gaib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kini ditutup tirai gaib itu kita tak bisa mencelik malaikat maut. Di waktu kan berpulang itu nanti dibukakan tirai gaib sehingga nampaklah adik kita malaikat maut itu datang ke awak. Kita ingin lari di waktu itu, tetapi kudrat telah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bisa lari. Keci Allah, ainama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian itu akan datang menangkapmu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kamu berada dalam peti besi yang sangat kuat, kematian itu akan datang menangkapmu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di waktu itu nanti, disitulah proses terakhir kita. Dan kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Wahai Tuhan kami, bahasanya kami memohon kepada Engkau husnul khatimah. Husnul khatimah itu baik, dapat dia berpulang selamat dari ruh tadi kepada Allah. Katiba nanti takut ke kita yang pertama sekali. Lah datang malaikat maut kawak tiba rasa takut. Yang kedua rasa sedih. Rasa ibu. Ibu meninggalkan anak, ibu meninggalkan harta, ibu meninggalkan rumah, tiba rasa itu dia nanti. Tetapi bagi orang yang tetap beramal di dunia, tetap patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan dibujuk nanti oleh para malaikat. Apa kecek malaikat Jibril yang mencabut ruh itu malaikat maut, yang akan membawa ruh itu kepada Allah malaikat Jibril. Apa kecek malaikat Jibril?
Alla takhafu, jangan engkau takut. Habiskan takutmu kepada Allah. Wala tahzanun, jangan engkau sedih. Habiskan sedihmu kepada Allah. Wa basiru bil jannatul lati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu karena tempatmu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang syahid. Arti syahid nya menyaksikan tempatnya dalam surga. Yang keduanya disaksikan di waktu ruhnya berpulang tadi oleh para malaikat, disaksikan di waktu ruhnya berpulang, iaitu di waktu dijapui di malaikat maut, di waktu ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akulah yang kita usahakan supaya nanti kita selamat di waktu itu, maka kita usahakan dengan beribadah. Kita usahakan datang ke majlis ilmu. Kecik Nabi, man kharaja talabul fil ilmi, barang siapa yang datang ke majlis ilmu, wajahiduna fi sabilillah, sama juga berjuang fi sabilillah, hatta yarji'a, sampainya pulang ke rumahnya, sama juga berjuang fi sabilillah. Kalaulah mudah langkah kaki kita melangkah ke masjid, ke tempat ibadah, ke tempat pengajian, maka kita akan dimudahkan nanti, iaitunya melangkah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dapat kita nanti selamat di dunia dan selamat sampai kepada negeri akhirat. Jadi apabila nanti rohani telah berpulang, aku yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Apa wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, inna nasa sulusun atlas. Wahai anakku kecil Luqmanul Hakim, tubuhmu itu nanti akan terbagi menjadi 3 bagian apabila engkau telah mati. Lah mati kita nanti tubuh aku menjadi 3 bagian nanti. Wasulu, yang sepertiga yang pertama, wasulusun lillah. Sepertiga yang pertama miliknya Allah. Jadi ada milik Allah itu. Yang sebenar diri, yang ruh. Kan itu yang milik Allah. Itulah yang dibacakan di orang yang tinggal besok. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Jadi takkan dapat dengan nanti pulang selamat dari rutu apabila masih ada tersangkut terpaut kepada dunia. Apabila masih ada kesombongan, apabila masih ada rasa hasad, takkan dapatnya pulang nanti selamat. Wasulusun linafsi, sepertiga yang kedua, wasulusun linafsi, milikmu. Apa akan jadi milik kita di dunia kini? Tak ada yang akan pasti menjadi milik kita kecuali amal baik dan dosa kita. Itu akan pastinya di milik awak. Kalau harta belum tentu ke awak itu. Mati kita pagi, so harta itu tinggal lah di orang itu. Yang pasti menjadi milik kita amal baik ataupun amal buruk, itulah yang pasti menjadi milik kita. Bila tentu tu dia awak, apabila kita nanti nak berpulang kembali kepada Allah, antara surah dia awak, kita nak beramal banyak tetapi jatah sudah habis hidup kita di permukaan bumi. Jadi perbanyaklah amal di dunia. Amal itu bukan hanya solat, bukan puasa aja, bukan umrah aja. Menolong kita, menolong seseorang, amal itu. Datang kita, iaitu ke masjid, itu amal, artinya perbuatan bisa bernilai menjadi ibadah. Perbuatan kita lakukan apabila kita ikhlas dalam berbuat amal selama menjalani kehidupan di dunia. Sepertiga yang ketiga Luqmanul Hakim, wasulusun liduni. Sepertiga yang ketiga milik ulat. Jadi mana kan jadi milik ulat? Latibo kita nanti di alam kubur, dalam tanah. Lah pulang orang yang menguburkan kita, lah 3 hari kita di dalam kubur, mulailah mata kita tadi keluar dari bola mata tadi. Sebab di mata kita ada zat cair situ. Kemudian 10 hari membengkak lambung kita, melatui lambung tadi. Apalah dimakan kita di ulat. Tetapi jasad para nabi diharamkan dimakan ulat. Tetapi kita lunta jamin dia awak akan dapat sebentuk para nabi dan para wali Allah. Itulah yang akan terbagi menjadi 3 bagian nanti kita tadi. Yang pertama milik Allah, yang ruh, yang sebenar diri. Yang kedua milik kita, amal ibadah.
yang ketiga milik ulat, iaitunya akan dimakan kita nanti diulik setelah kita sampai di alam kubur ataupun alam barzah. Namun yang ruh itu tidak pernah mati. Nyo berawal dari Allah, akhir tak ada kesudahan. Itu yang sebenar diri tadi. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyampaikan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kamu mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mereka itu telah mati, padahal mereka itu hidup, tetapi kamu tidak dapat menyadarinya. Jadi mana yang mati di jalan Allah, mati atas ketetapan Allah. Ada yang mati anyui, ada yang mati jatuh, ada yang mati biasa saja. Itu ketetapan Allah. Jadi yang mati itu hanya jasad. Apabila ditinggalkan jasad dari ruh, ikulah yang mati. Sehingga kita tak ada berdaya seketik pun. Aku di mandina awak esok dua orang kita tonton aja lah. Tak ada berdaya sedikit pun. Selagi ruh itu di jasad kita, akulah jangan kita buang-buang waktu. Kerana apa? Kerana waktu sangat berharga. Waktu mungkin ada besok pagi, tetapi kita belum terjamin awak ada lah. Waktu salat subuh kan ada pagi salat, tetapi kita belum terjamin masa awak kan masih ada nanti di waktu subuh. Apabila roh lah dijapui oleh malaikat maut, sehingga kita berpindahlah kepada alam barzah ataupun alam kubur. Wahai ibu dengan bapa, atau hitong-hitong malah diri, kana-kana lanyo badan. Dek lama pada dunia bara banyak kesalahan. Dosa lahir, dosa batin, dosa mata jo telinga. Mintakan ampun pada Allah, batobatlah pada Tuhan. Sabab ba'ala dek ba itu. Iduk ko ba umpama orang balaya. Lawit lope nang kadiadang. Angin badai kiri kanan. Di dunia ku ibarat lawi, kalau bapa dan banyak orang yang karam di lautan dunia, padanya sampai kepada pantai yang dituju, iaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Lawi lope kadiadang, angin badai kiri kanan bombak bagolombang pulau. Kok tatampang di biduk tiri biduk nenindak bapandayung. Sampan pocah masa itu kamala badan kamanggapai. Simantung di parik putui, jarojang di tanah toban kama menjulai-lai. Bakit bagantung adalah putui. Bakit bapijak nila toban kamala badan kamanggapai. Bagantung di tali-tali ke putui. Putui nanti tali hubungan satu rahim. Anak je bapa, isteri je suami terputui di waktu itu. Tak dapat tolong menolong. Bagantung di cahaya kan padam. Kan kolam nanti padam cahaya dan adul kita tadi. Bagantung di kalimah kan hilang. Pandai lidah kita kini baca la ilaha illallah. Di waktu itu lidah kolu telinga pokak matu abun kudaratlah dicabut di Allah Subhanahu wa taala. Bagantunglah di tali tak kaputui, bapoganglah di cahaya tak kapadam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Berarti daya nado kini itu daya titipan Allah itu. Kudrat yang di kita itu hanya titipan Allah. Tetapi turuilah tampulah labuan dan tabantang. Turuilah alu dengan patui. Usah menyimpang kiri kanan. Kok lai sungguh kita berjalan lama lambik ke sampai jauh. Alun dapi ide kita rasa dalam solat. La solat kita sejak ketik alun dapi terhubung je Allah. La zikir kita alun dapi terhubung je Allah. Semakin diucapkan kalimat zikir, semakin hati ingat kepada selain Allah. Allah lah menjanjikan ke kita. Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, akan kami mudahkan kepada petunjuk kami. Mudah-mudahan nanti diwaktukan berpulang roh kita tadi. Dado kemampuan kita hadir kepada Allah. Allah lah yang datang ke kita. Dado kemampuan jarum datang ke besi berani. Besi berani lah yang mesat jarum. Dado kemampuan kita hadir dengan Allah. Sehingga Allah lah yang akan datang ke kita. Dipanggillah ruh yang baik itu oleh Allah dengan panggilan, iaitunya panggilan kelembutan. Apa kecil malaikat? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai ruh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Engkau ridho, Allah pun ridho.
Jadi nyolah ridho kepada Allah, Allah pun ridho ke ruh tadi. Karena hamba-hambaku telah menunggumu, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selamat nanti di waktu berpulang tadi. Selamatnya dapatnya panggilan kelembutan daripada Allah. Tetapi bagi orang yang tidak berzikir, bagi orang yang tidak beribadah, sakitnya di waktu zakratul maut itu, diwaktukan berpulang ruh kepada Allah, ditanyakan dari Rasulullah kepada orang yang telah mati ketika surat Mi'raj, bapa sakit mati tu wahai saudaraku? Sama je tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama. Begitu sakitnya diwaktukan berpisah ruh dengan jasad. Ditanya yang seorang lain, sama je kambing dikuliti hidup-hidup. Ditanya yang seorang lain, bapa sakit mati itu, sama je kanyu atau pancang dimasukkan ke kulit yang basah lalu dicabut. Tetapi bagi yang sahid tadi, bagi orang yang dipanggil dengan kelembutan, dia tak merasakan itu. Kenapa? Kerana dia sedang tercengang kerana keindahan surga. Malaikat maut langsung mencabut rohnya sehingga dia tak merasakan sakit mati tadi. Itulah yang kita usahakan selama kita menjalani kehidupan di dunia. Akulah yang diterima dulu dari Nabi Yusuf. Ketika Sulaiha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf, lalu dicemehkan di dayang-dayang kerajaan. Wahai Sulaiha, bagaimana ketampan Yusuf tu dek tercengang mana, dek jatuh cinta mana kau kaya? Dipanggillah saudara yang kerajaan oleh Sulaiha. Kemudian dia pergi pisau cik seorang. Diletakkan meja pada depan, dia pergi pisau cik, dia pergi mangga cik. Disuruh Nabi Yusuf lalu di hadapan perempuan tadi. Kerana tercengangnya keindahan Nabi Yusuf, dak mangga yang dihilang tangan. Laputui tangan tadi. Sampai Nabi Yusuf di belakangnya, barulah sadar maksudnya dak mangga yang terhilang tangannya dan tayi tadi. Mungkin sementara itu yang zakratul maut yang dipanggil dengan kelembutan. Dan terasa dia di waktu berpulang, dihilangkan sakit mati itu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan nanti husnul khatimah. Itulah yang kita usahakan selama kita menjalani kehidupan di dunia, dengan perbanyak zikir, perbanyak berbuat baik, perbanyak solawat. Itulah nanti yang akan mengantarkan kita itunya kepada suatu tujuan untuk berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari malam kini kita calik pengajian kita surah Ar-Rahman. Ayat dimulai oleh Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu tiga ayat tu akan kita kaji malam ini. Ayat pertama dimulai oleh Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap yang ada itu fanah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu wajah dan zat Tuhan kamu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Itulah ayat yang akan awak kaji malam ini. Kita cari ayat pertama. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Dusta tu apa bahasa awak tu? Nanado di koton tak do, kan itu yang dusta tak? Artinya kalau kita cari nikmat nanti kita, nikmat itu tak bagi dua. Pertama ada nikmat yang di luar diri kita. Harta itu. Sawah ladang. Ada nikmat yang ada pada diri awak di tubuh kita. Kalau kita cari nikmat yang ada di jasad awak tadi, diberikan kita satu lidah bisa membedakan berjuta rasa di dunia. Satu lidah kita diberi Allah. Kok dia kok ganti lidah awak setiap makan kalau kemari balik lidah kita awak. Tetapi Allah memberikan satu lidah bisa membedakan berjuta rasa di dunia. Walaupun kita harta seketik dia di Allah, tetapi nikmat yang ada di tubuh kita tadi itu bernilai itu. Diberi kita sepasang mata bisa membedakan berjuta warna di dunia. Sepasang mata kita dia lagi. Diberikan sepasang telinga bisa membedakan bunyi-bunyian di dunia. Diberikan kita sepasang telinga. Dia lagi kita kaki dua untuk bisa berjalan di dunia tadi. Jadi Allah menyampaikan
Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan aku tambah. Dan barang siapa yang ingkari nikmatku, azabku sangatlah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, akan ku tambah. Dan barang siapa yang mengingkari nikmatku, azabku sangatlah pedih, sangatlah berat, kata Allah. Di nikmat-nikmat akan ditambah di Allah. Nikmat yang di luar diri kita akan ditambah di Allah. Nikmat dan ada pada tu buat tadi tak akan ditambah mata kita menjadi empik di Allah, tetapi keberkatannya akan ditambah di Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di mata kita tadi kita melihat ayat-ayat Allah, kita calikan kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat mencari kebesaran Allah. Kalau disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, walillahi wal masyriqu wal maghrib fa innama tuwallu fasama wajhullah innallaha wasi'un alim, kata Allah. Milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu berpaling menghadap, di situ kekuasaan Allah. Dan Allah amat lapang lagi maha mengetahui. Jadi kalau kita calik nanti awak tadi, mata kita sudah mulai kabur. Itulah nampak dia awak kekuasaan Allah. Jangik kita lah mulai kendur, uban lah mulai bertabur, gigi lah mulai gugur. Itulah semakin dokik kita tu kepada suatu batasnya. Secara syariatnya umur kita bertambah setiap hari. Kalau kita cari secara hakikat, semakin berkuranglah jatah awak di dunia. Semakin berkurang jatah kita di dunia, semakin berkurang setiap hari. Sampai kepada waktu limit yang ditentukan oleh Allah, barulah nanti kita dijapui di malaikat maut. Walikulli ummatin ajal, kata Allah. Setiap umat itulah ada batas ajalnya. La yastakhiruna sa'ah. Apabila datang ajal kepada mereka, sedetik pun tidak bisa minta dimundurkan. Wala yastaqdimun, dan sedetik pun tidak bisa minta dimajukan. Itulah menjadi ketetapan Allah. Wala radda lima qadaita, tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang telah engkau tetapkan. Jadi ajal itu apa artinya? Limit batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Kita nenado siko kini kalau ditetapkan Allah kematian awak. Tetapi tak dia beritahu ke kita. Supaya apa? Supaya kita tetap bersiap mencari perbekalan. Nanti tamunya banyak bekal awak tak? Petangkan ayo Idul Fitri, betul tak? Banyak dan diberahsia, rumah diberahsiakan. Lapik dibantang elok. Tu nanti tamu manusia. Kini akan kita nanti tamu terakhir, malaikat maut. Malaikat pemisah antara ruh dengan jasad. Malaikat pemisah, pemutus kenikmatan yang sementara. Jadi kenikmatan dunia kau hanya sementara. Kenikmatan yang kekal dan abadi, atau di akhirat nanti diberikan ke kita. Andaikan kita beramal di dunia, dapat kembali husnul khatimah, nikmat nanti akan diberikan surganya Allah. Andaikan kita masih berdosa, dan nanti akan diberikan kita nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas kita di dunia, dapatnya nanti berpulang selamat kembali iaitunya kepada Allah. Jadi fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Fa bi ayyi ala rabbikuma. Rabbi itu artinya tiga itu. Pertama, Rabb itu artinya yang menciptakan. Di Allah yang menciptakan kita nak. Dari tidak ada kita diadakan Allah. Dari dahulu, dari lahir dari ketek sampai menjadi tua. Semakin kita bertambah makrifat kepada Allah, semakin tampaklah kefanaan-kefanaan yang ada di awak. Dahulu kita dah ada, kemudian diadakan, dan kemudian akan tiada. Dado dulu sudah tu diadakan, kemudian tiada. Aliat do je sianu, ada dole. Berarti itulah kefanaan, itulah perubahan. Di arti yang pertama, Rabb itu yang menciptakan. Kemudian yang memberi rezeki. Di seluruh manusia itulah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rizqa la yatlubu kal maut. Bahwasanya rezekimu itu mencarimu, sebagaimanapun kematian pun mencarimu. Jadi kalau dicari rezeki itu menol kata di mana itu? Harus ada ikhtiar kita mencari rezeki tadi. Pagi-pagi pulang potong itu hanya ikhtiar, tetapi rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita usahakan mencari rezeki banyak-banyak. Jo Nabi menyampaikan, ayadul ulya min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih mulia dari tangan yang di bawah. Adapun kita bersedekah memberi lah, lebih mulia tangan di atas daripada tangan yang di bawah. Jadi tak boleh awak tontok je di rumah. Zikir kita di rumah ada balanjo oleh. Berusahalah, berikhtiarlah, kemudian menyerahlah kepada Allah. Pertama usaha, yang kedua berdoa, yang ketiga kita bertawakal kepada Allah. Apa hasil yang akan diberikan Allah? Itulah yang terbaik menurut kita, iaitunya Allah jadi tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang kedua, Rabb itu memberi rezeki. Yang ketiga iaitunya yang melindungi. Itu arti Rabb. Pertama yang menciptakan, kedua memberi rezeki, yang ketiga yang melindungi. Dek kita kan tak nampak kekuasaan Allah dek wak. Alah kata cucuk mata kita, tu kesatian mata tak jadi tak cucuk deh. Alai sampai ada kat Allah tu. Padahal dilindungi di Allah mata tadi. Dilindungi itu setiap saat. Dilindungi kita setiap waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jalan ke syukur tingkat kampek, selalu merasa di dalam pandangan Allah, tilikan Allah, sehingga kita akan selalu merasa diperhatikan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahim, artinya apa arti rahim? Melindungi, itulah arti rahim tadi. Jadi dilindungi kita oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita menjalani kehidupan di dunia. Dia itu arti Rabb. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap yang ada itu fana. Arti fana itu. Fana artinya berubah, hancur, mati. Kan itu yang fana lah. Fana artinya berubah. Dahulu kita lahir ke dunia anak-anak. Setelah menjadi anak-anak menjadi orang dewasa. Sesudah menjadi orang dewasa menjadi orang tua. Setelah tua pulanglah, baliklah ke tempat asal mula jadi kita. Jadi itulah kefanaan. Carilah wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Kalau kita pandang dan di tubuh kita tadi, lah sering kita memandang kepada tubuh tadi, tampaklah kekurangan-kekurangan, kefanaan-kefanaan yang ada pada diri kita tadi. Tampaklah di awak kefanaan itu, sehingga lah nampak kefanaan itu, sehingga kita akan berusaha lah untuk mencari perbekalan dan sebanyak-banyaknya supaya kita nanti selamat di waktu zakratul maut dan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di zakar itu artinya mabuk itu. Zakar. Ada orang tu nanti yang dimabuk oleh dunia sehingga mati dengan dunia. Ada yang dimabuk oleh cintanya kepada Allah sehingga mati nanti iaitunya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dapat dia rasa di waktu kan berpulang, di waktu akan kembali ruhnya tadi kepada Allah. Supaya dapat nanti ruh itu kembali selamat, yang pertama tathhiril qalbi, kita bersihkan hati awak tadi. Buang hati kita dari rasa-rasa sombong, rasa dengki, rasa hasad, kita buang hati awak tadi. Jangan ada itu dalam hati kita. Yang kedua, kasrata zikri, perbanyaklah zikir. Baca Quran itu zikir itu. Subhanallah zikir itu. Alhamdulillah zikir itu. Insya Allah, masya Allah, astaghfirullah, itu zikir. Basahilah lidahmu dengan zikir kepada Allah. Sebab di waktu kita akan berpulang nanti, apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita lihat, itulah yang akan datang ke kita nanti. Di waktu ruh akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syaddi madahi syaitan, menutup pintu-pintu setan masuk ke tubuh awak tadi. Di mana masuk setan ke kita? Dari mata kita masuk setan. Dari mulut awak masuk setan. Orang tua dulu kalau manguk katakan di pokok muncung ada. Nak jangan masuk setan ke dalam. Dari telinga masuk setan. Di situlah masuk setan. Apabila lah masuk setan ke dalam hati kita, apa kerja setan itu? Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu membisikkan keraguan ke dalam hatimu. Comel kita lah dengan sesuatu yang akan terjadi. Kau mati awak su apalah yang akan dimakan adik anak. Itulah comel awak tu. Itu kerja setan itu.
padahal rezeki itulah ditetapkan Allah. Mungkin kita berpulang kepada Allah, mungkin lebih ancak duit anak dia suruh ketinggal awak. Sebelum tahu itu kenapa? Kerana rezeki tadilah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah kita hanya untuk berikhtiar selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Di wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu wajah dan kekuasaan Tuhan kamu. Itu yang kekal. Ana wajah itu tempat menatap. Walaupun kita tak bisa menatap Allah secara langsung, yudrikuhul absar, ia tidak bisa dicapai dengan penglihatan mata. Wa huwal absar, namun dia melihat seluruh penglihatan mata. Tadi di sifat Allah bahwa laisa kamislihi syai'un, tak serupa dengan apapun itulah Allah. Tetapi kalau kita menatap, kalau kita memandang, disitulah tampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah artinya wajah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dan kita usahakan hidup di dunia, dapatnya selamat di dunia, dapatnya selamat di waktu zakratul maut, dapatnya selamat dari azab kubur, dapatnya selamat di mizan, dan selamat sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu perjalanan kita tempuh. Dahulu kita di alam arwah. Dari alam arwah berpindah ke alam dunia, dan ke alam rahim. Berapa lama kita dalam rahim? 9 bulan 10 hari, itulah muak dalam rahim. Dari alam rahim berpindah ke alam dunia. Kecik Nabi baina sittina wa sabiin. Umur umatku 60, jarang yang 70. Itu jatah di dunia. Dari alam dunia berpindah ke alam barzah, alam kubur. Barzah artinya pembatas. Banyak tidak di dunia lah, kerana ruh lah dijapui dia malaikat maut lah matinya. Ada di akhirat, kerana dunia belum kiamat. Berapa lama di alam barzah tadi? Si Habil anak Nabi Adam yang pertama sekali meninggal di dunia, kini masih berada dalam barzah, dalam kubur. Begitu panjangnya alam barzah tadi. Dan ada kesalahan kita tunggu situlah. Apa yang kita nanti? Pertama datangnya kiamat. Kalau tak tahan dia awak siksa kubur kalau kita berdosa. Yang kedua doa daripada anak kita, itulah yang kita tahan nanti. Dan kita sampai di alam kubur nanti, dalam barzah. Dari alam kubur berpindah ke padang mahsyar. Dikumpulkan seluruh manusia yang diciptakan Allah. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama diciptakan Allah, sampai manusia yang menyaksikan kiamat dikumpulkan di padang mahsyar tadi. Berapa lama itu? Lama situ. Matahari nanti sejengkal dari bubun kita. Sehingga padang mahsyar itu dalam riwayat disampaikan menjadi lautan kerana keringat puluh manusia. Kini sengenek kita tak masaji tak banyak mana leangik tak. Di situ nanti tak ada lain naungan Allah Subhanahu wa taala kecuali di naungan selain daripada Allah, kecuali Allah nanti yang memberikan naungan ke setiap pribadi kita. Dari padang mahsyar di mizan kita satu persatu ditimbang antara kebaikan dan keburukan kita nanti di situ. Dari mizan ke sirat yang terbentang di punggung neraka jahanam. Itu dek kita ucapkan juga kalimat taubat, dek bertobat juga kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita meninggal zaman berdosa. Kalau kita masih memberdosa kembali kepada Allah, kecil Allah dalam surat Tuhan, innahu mayyati rabbuhu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya, kata Allah. Bahawa sesungguhnya orang yang datang kepada Tuhannya hal keadaan berdosa, tempat kembalinya neraka jahanam. La yamutu, tidaklah ia mati di dalamnya, wa la yahya, dan tidak pula hidup. Itulah keadaan neraka nanti. Bahawa tak mati kita dalam neraka lah. Sebab mati itu hanya satu kali. Kalau kini kita kalau jatuh orang dari tiatu mati. Tetapi dalam neraka jahanam dipanggang kita, dibakar kulit kita, dihujani dengan batu yang bersumber dari neraka. Abi kulit itu diganti dan baru balik. Dado sedetik pun tak ada waktu berhenti. Kalau sampai neraka. Wala yahya, dan tidak pula hidup. Kalau orang hidup tu bebas. Bisa sampai ke mana juga bisa. Tetapi lah sampai di alam kubur, dalam neraka, tak ada kebebasan tadi. Sehingga kita hanya asik nanti
dengan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam neraka itu gunung, dua gunung yang paling tertinggi. Pertama gunung Dilun, kedua gunung Raqabah. Didaki itu nanti oleh orang berdosa ingin keluar daripada neraka. Telah sampainya di puncak gunung Dilun dan gunung Raqabah, dikembalikan kembali oleh malaikat Malik ke dasar neraka Jahanam. Wahai orang berdosa, kembalilah kalian ke dasar neraka Jahanam. Adat di bodi Caniago, cupak di kota orang Paliang. Dunia bi akhirat tibo, labu lurui jalan basimpang. Ibadah di dunia kok tak ada, alamat badan kata buang. Jadi labu lurui nanti kita tempuh ke surga, tetapi kita tersimpang ke neraka kerana dosa masilun kita tabati kepada Allah. Dan di bodi Caniago, cupak di kota orang Paliang, dunia bi akhirat tibo, labu lurui jalan basimpang. Ibadah di dunia kok tak ada, alamat badan kata buang. Nak dua kata seriang, bacawik selilit pinggang, bakain sebugi lamo, badeta pitalo jauh. Tahu dia adat dengan undang, jali di jalan kasargo, itulah pangulu di Minangkabau. Jadi, nak tentu nanti jalan yang kita tempuh, nak tentu alur yang kita tuwi di waktu akan berpulang, kita usahakan mencari ilmu selama kita menjalani kehidupan kita di dunia, sebab ilmu itu akan membuat kita terang nanti, iaitu menempuh sirat dan menerangi nanti alam kubur kita apabila kita beramal baik selama kita menjalani kehidupan kita di permukaan bumi. Ada dipanggil awak di kubur tu, ada dalam hadis 7 kali sehisa malam, ada dalam hadis 5 kali kita dipanggil di kubur tu sehisa malam. Ale tak dengar dek pak-pak ibu-ibu panggilan kubur. Dak ada tak dengar dak, tetapi dalam hadis disampaikan. Apa kecik kubur? Ana baitul wahda, aku adalah rumah kesendirian. Walaupun kita banyak kini tek dunia, keluarga kita, apalah sampai dalam kubur leba kawan jawab leh. Dado leh. Di di depan tanah, kita kan meri madok kiblat besok dak. Di muka tanah, di atas tanah, di belakang papan. Kalau engkau ingin iaitu mempunyai teman, apa teman kita nak bisa mengawal kita? Bi qiraatil Al-Quran, dengan perbanyak belajar Al-Quran. Ilmui Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran. Kalau mampu dakwakan Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kecek kubur, panggilan kubur ke kita, ana baitul zulma, aku adalah rumah kegelapan. Ala ada yang golok pada kubur dia lah. Kalau kini kalau mati lampu tek masjid mungkin kita agak lah, tak nampak dicaliak. Kalau nasib dalam kubur nanti akan bisa menerang kita faj'al laka munisan, yaitu dengan perbanyak bi qiyamil lail, dengan perbanyak solat tahajud di malam hari. Perbanyak tahajud itu bukan solat 2 rakaat aja kita. Awak kona-kona kalau kita berhadas di malam hari tadi, awak kona-konanya kok mati soalan yang kali bawa pulang, berartilah tahajud itu kita lah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, panggilan kubur ke kita, wa ana baitul turab, aku adalah rumah tanah. Di atas tanah, di bawah tanah, di belakang tanah. Maka bawalah kasurmu. Ada kami di kasur, amalan soliha, perbanyak amal soleh selama menjalani kehidupan di dunia. Dia amal soleh itu kan menjadi kawan awak nanti setelah kita sampai di alam kubur. Yang keempat, wa ana baitul afai, aku adalah rumah tempat binatang berbisa. Asian adalah takut diulik sego. Itu ada dalam kubur itu. Ular ada dalam kubur itu. Si posan kalajengking ada dalam kubur itu. Maka bawalah bentengmu. Akan menjadi benteng kita sampai dalam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan perbanyak membaca bismillah. Kalau orang yang membaca bismillah, ia tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bi artinya dengan, ismi artinya Allah, nama Allah tetap Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Painya bakojo kalau ada yumanya, pai kapolak, pai kasawa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah,
la haula wala quwata illa billah. Bismillah dengan namanya. Aku bertawakal kepada Allah, berserah kepada Allah. Kalau tak ada lagi kita kudrat dalam akan bisa jalan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha agung ataupun yang maha besar. Ada dahulu dia riwayat ada seorang orang gadi inyo tetap mengamalkan bismillah. Ka makan bismillah, ka duduk bismillah, ka berjalan bismillah. Sehingga datang seorang pemuda akan meminangnya. Adi fitnah lah di orang kampung tadi. Omo bang babi ni kata engku bismillah. Dipatah seluruh pemuda tadi ingin nikah. Dia tu engku bismillah tadi seorang perempuan itu. Tetapi kerana sudah meminang, tak pasal nikah. Dia sudah meminangnya tadi. Setelah nyo nikah 1 bulan, nyo ingin menceraikan istrinya tadi. Tetapi alasan topik tak ada. Maka dia ambil lah adik suaminya tadi cincin. Wahai istriku, letakkan cincin kau. Kalau hilang cincin kau besok, kau kada ceraikan hari 7. Kemudian diletakkan dalam lemari di istrinya tadi cincin kesayangan itu. Sesudah itu dia ambil dia laki, dicampakkan ke dalam lawi cincin tadi. Setelah pulangnya ke rumah, diminta ke ma cincin dan letakkan ke petang. Dibuka lemari dia bininya, bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil tak bawa cincin sekali. Rupanya di waktunya suaminya mencampakkan cincin ke lawi, dia ambil dari malaikat Jibril, diletakkan dalam lemari tadi. Jadi bagi yang tetap mengamalkan bismillah, nyoda ado akan mendapatkan kemudaratan di dunia tadi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan namanya tidak akan memberi mudarat apa yang dari langit dan dari bumi. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi seluruh yang kita lakukan di dunia bisa bernilai ibadah apabila kita sebut nama Allah ketika kita akan beraktivitas. Kadang kita akan makan nak takona bismillah tak? Ala konyang awak bau takona alhamdulillah. Jadi kalau kita baca bismillah akan makan, sehingga makan minum kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa ana baitul munkar nakir. Aku adalah rumah tempat pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kalau Umar bin Khattab dulu datang malaikat mungkar nakir, dibentak di Umar bin Khattab, wahai malaikat mungkar nakir, bisakah engkau datang kepada orang beriman dengan wajah yang sangat baik? Menakutkan malaikat mungkar nakir itu. Tanya gitu pertama, man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Kalau kita ingin mudah nanti menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, perbanyaklah kita membaca kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La maksudun illallah, tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. La matlubun illallah, tidak ada yang dituntut kecuali Allah. La makbuba bil hakin illallah, tidak ada yang benar-benar dicinta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang banyak berzikir di dunia macam kalimat la ilaha illallah, mukanya nanti akan seperti bulan purnama setelah sampai di akhirat. Bukan godangnya, tetapi bercahaya mukanya tadi. Kenapa? Kerana banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Itulah kalimat yang paling afdal, zikir yang paling afdal. Nabi kita menyampaikan afdalu zikri, sebaik-baik zikir kata Nabi, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Adik bapa dia awak dia alum dapat je rasa ketika zikir. Bapa dia alum terhubungnya kita dengan Allah ketika zikir. Itulah yang kita cari ilmunya tadi. Kita usahakan membersihkan hati kita. Tahalli kita. Hati tahalli kita kosongkan hati awak dari dunia. Kita kosongkan hati kita dari sombong. Kita kosongkan hati kita dari hasad. Lah kosong hati tadi, barulah kita tahalli. Kita isi hati awak tu dengan perbanyak zikir kepada Allah. Barulah nyokan tajali. Hati tajali tetapnya terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala,
di manapun nyo berada, tetapnya terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah proses yang kita tempuh. Jadikanlah dunia ko sebagai alat untuk menyelamatkan kita, iaitu untuk menuju kampung kita yang sebenarnya, iaitu akhirat. Akulah jalan yang ditinggalkan oleh Allah dan oleh Nabi, Al-Quranul Karim, jalan untuk menuju surganya Allah. Al-Quran tariqul jannah kecil Nabi, Al-Quran itu jalan menuju surga. Quran itu baumpama kayu godang di negari tanaman Allah je Muhammad. Bapilih engkau di situ, oso burak dua nuri ketiga burung berambayan. Tampik baranti dagang lalu, dagang menuju ke akhirat. Di kita kau dagang di dunia kau untuk menuju akhirat. Bapilih engkau di situ, oso burak dua nuri ketiga burung rambayan. Di babatang katunan kadim, badaun ju hadis Nabi. Batang ju hadis Nabi, badaun sunnah. Bauri rukunan anam, baisi ma'rifatullah. Kalau kita lah mengenal Al-Quran, sehingga akan dapat kita ma'rifatullah. Sebab ma'rifat itu pemberian Allah, ma'rifat artinya pengenalan. Tetapi kita mulai dahulu, kecil ulama, awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Ajo kita dapat kenal dengan Allah di dunia, dan dapat kenal Allah di waktu berpulang, dapat kenal dengan Allah Subhanahu wa taala setelah kita sampai nanti kepada alam yang akan kita tempuh nanti. Jadi semakin kenal kita dengan Allah, semakin beratlah bacaan kalimat la ilaha illallah tadi. Sampaikan oleh orang-orang para sufi dahulu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, makanya akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Di diri itu dulu dari Allah. Man arafa rabbahu kalalisani. Barang siapa yang kenal dengan Allah, keluh lidahnya. Arti tak bisa lah mengungkapkan kalimat tadi. Apa sebabnya? Nyolah kenal je Allah. Semakin kenal kita dengan Allah, semakin beratlah kalimat la ilaha illallah yang kita ungkapkan tadi. Itulah yang kita usahakan selama hidup di dunia, dapat kita khusyuk dalam zikir dan khusyuk dalam salat, dan dapatlah kita nanti selamat di waktu kita akan berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situlah kita sudahi nanti, iaitu pengajian untuk mendapatkan rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau pengajian awak malam kini, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Aku nak beli orang mata kita 1 juta sebab lagi nilai muat menjual. Tak kena muat apa sebab apa? Lebih berharga daripada piti nikmat dan ada di kita tadi. Buang ayu godang kita je, kalau tak bisa buang ayu godang, ku ada harta kita kan dia separuh tu. Saya dapat buang ayu godang. Tu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya fa bi ayyi ala rabbikum tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun harta kita seketik, tetapi nikmat yang dia diberikan cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap yang ada itu fana, berubah, hancur. Dan dapat tidak kita nanti akan menjalani itu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal itu wajah dan zat Tuhan kamu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Atau yang kekal itu kekuasaan Tuhan kamu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Jadi yang ruh itu juga tak mati itu nanti. Itulah yang berpulang nanti ke Allah. Di Allah, dari Allah ruh itu kemudiannya kembali kepada Allah, dibacakanlah di orang yang tiga, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Jadi supaya dapatnya langkah mudah nanti kepada surga, alangkahkanlah kaki kita ke tempat ibadah atau tempat pengajian ketika hidup. Sebab kita di waktu lahir membuka mata. Kalau mati le buka mata ya le. Di waktu engkau mati, engkau nanti akan menutup mata. Di waktu engkau lahir, semua orang tertawa. Di waktu mati nanti, kalau kita berbuat baik, orang akan menangis melepas kepergian kita. Di waktu lahir engkau dimandikan, di waktu mati juga kita nanti dimandikan. Di waktu mati engkau tidak mampu apa-apa,
Lihat kita dengan bonda lahir ke dunia tu. Dah do. Di waktu mati juga kita tak akan mampu apa-apa. Kecuali harta yang kita dahulukan atau anak nanti mengirimkan ke kita, barulah bisa. Di waktu kita lahir tak mampu apa-apa, di waktu mati kita juga tak mampu apa. Di waktu lahir engkau diazankan atau diiqamahkan. Di waktu mati engkau disolatkan. Bila solat orang solat, la tabuju kita di rumah, la dibawa kita ke masjid, orang banyak togak sembahyang, mengiring solat sampai takbir, atau diantan kita oleh ke pondom pakuburan tempat penantian, itu dinamakan alam barzah ataupun alam kubur. Jadi yang kekal itu hanyalah kekuasaan Tuhan kamu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Itulah tempat kita meminta, itulah tempat kita berharap, itulah tempat kita kembali nanti. Maka berilah peringatan di dunia, fazakir fa'ati zikra, kata Allah. Maka berilah peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat. Malam kini kita akan bagi peringatan, bagi peringatan bahwasanya hidup itu akan mati, karena peringatan itu sangatlah bermanfaat. Tawasau bil haq, berwasiat dengan kebenaran, tawasau bis sabr, dan berwasiat dengan kesabaran. Kuntum khairu ummah, kata Allah, kalian sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang bermanfaat bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kau mampu mengajak kepada kebenaran, wa yanhauna 'anil munkar, dan ketika kamu mampu mencegah daripada kemungkaran. Itulah umat yang baik. Khairukum man ta'allama Quran, kata Nabi, sebaik-baik kamu orang yang berajal Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan ia. Jadilah kita yang bermanfaat. Di waktu kita lahir orang tertawa, di waktu kita mati nanti kalau kita berbuat baik, kita akan dilepas dengan air mata kesedihan di orang tadi yang tinggal kalau kita berbuat baik di dunia. Tapi kalau kita berbuat salah, ala bulia soki santo ilang muriandina, kalau masih duit dulunya kan itu negara tinggal ada. Itulah yang terjadi. Manusia gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan kebaikan atau keburukan. Buatlah kebaikan supaya kita disabui nanti sampai di anak cucu kita. Adik tua tu dan dulu mengaji orang di masjid. Kini dah ada orang mengaji di masjid lah. Kan sabui baik tu lah. Berbuat baiklah di dunia supaya dipanjangkan sebutan baik kita nanti setelah kita berpulang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pengajian kita malam kini. Kalau ada salah janggal, mohon maaf. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kalau ada ragu silakan bertanya.